Halo Re, selamat datang di Rekomentar, tempatnya rekomendasi smartphone dan laptop yang terbaik di Indonesia. Langsung aja, buka rekomentar.com buat dapat rekomendasi yang sesuai dengan budget sama kebutuhan kalian tentunya. Nah, belakangan ini HP kelas 2-3 jutaan makin keren-keren aja nih. Dan kali ini kita punya rekomendasinya untuk kelas 2 jutaan. Kali ini kita punya Redmi Note 8 Pro sama Realme Narzo. Narzo yang lama ya, bukan yang 20 Pro, karena yang itu masih di 3 jutaan. Emang bukan yang paling baru keduanya, tapi menurut kita masih jadi salah dua yang paling oke di kelas harga 2 jutaan. Penasaran kenapa? Dan mana yang lebih oke di antara keduanya? Langsung aja, gue David dari Rekomentar. Ini dia perbandingan antara Redmi Note 8 Pro dengan Realme Narzo. Emang nggak ada ya bang, HP 2 jutaan yang lebih baru dan lebih oke? Sejauh ini menurut kita masih dua ini sih, yang secara keseluruhan menarik perhatian kita. Jangan protes juga soal harganya yang udah mepet banget ke 3 juta. Saat video ini dibuat, Redmi Note 8 Pro harga resminya 2899 juta buat varian memori 64GB. Kalau yang 128-nya udah di atas 3 juta. Sementara Realme Narzo ini cuma ada satu tipe aja, di harga 2999 juta untuk RAM 4GB dan memori 128GB. Coba deh, komen menurut kalian, HP apa sih yang lebih layak buat kita bandingin di sini? Pokoknya yang masih kepala 2 juta ya. Apa sih yang bikin keduanya menonjol dibandingkan pesaingnya? Pertama dari speknya yang emang gahar banget. Ditambah juga masing-masing punya pembeda yang jarang di levelnya. Redmi punya NFC, sementara Realme punya layar 90Hz. Mana yang lebih penting, balik lagi ke kebutuhan kalian. Selain itu apa lagi yang ngebedain? Langsung aja kita head to head. Dari luar, agak beda tapi nggak terlalu jauh. Dimensinya hampir mirip, beratnya juga nggak beda jauh, dan masih tergolong nyaman buat digenggam. Jadi nggak cuma tangan doi ini yang nyaman buat digenggam. Di bagian belakang, sama-sama pakai finishing yang glossy dengan 4 kamera memanjang vertikal. Pilihan warnanya di Redmi ada putih, hijau, abu-abu, sama biru. Sementara Narzo cuma hitam atau putih aja. Bedanya paling di material bodinya. Redmi udah pakai kaca, sementara Realme masih polikarbonat. Pola gradasinya juga beda, dan yang kelihatan jelas, nggak ada sensor fingerprint di belakang buat di Narzo. Kalau di bagian depannya, baru nih kelihatan beda. Note 8 Pro pakai pola tetesan air buat kamera depannya yang khas 2019, sementara Narzo pakai bentuk lubang yang 2020 banget. Bagian sisinya kerasa agak beda. Di bagian atas, Redmi ketambahan infrared blaster buat jadi remote, sementara Realme kosongan aja. Sisi kiri kanannya ada tombol power, volume, sama slot SIM card yang posisinya kebalik-balik. Yang ngebedain, paling di Narzo tombol powernya merangkap sensor sidik jari, jadi nggak ada lagi nih di belakang. Sementara di bawah sama aja, ada speaker, port charger USB Type-C, mic, dan ada headphone jack. Oh iya, SIM tray-nya beda ya. Di Note 8 Pro masih pakai dual hybrid, jadi mesti pilih nih pakai 2 SIM card atau 1 SIM card plus memori eksternal. Sementara di Narzo udah pakai triple slot. Layar keduanya juga hampir mirip, sama-sama IPS dengan resolusi Full HD. Ukurannya pun cuma beda 0,03 inci. Brightness-nya juga kurang lebih setara, paling cuma ada satu yang ngebedain. Realme Narzo pakai layar dengan refresh rate bisa sampai 90Hz. Sebaliknya Note 8 Pro masih normal aja 60Hz. Jadi spesial nih, soalnya nggak banyak HP 2 jutaan yang punya refresh rate di atas 60Hz. Efeknya apa? Kesannya di Narzo lebih mulus. Misalnya buat scrolling di home atau pas browsing. Bisa dipilih sih 90Hz, 60Hz, ataupun auto. Tapi kita sih pasang di 90 terus, sayang kan ada tapi nggak dipakai. Dengan layar segini, keduanya terbilang nyaman lah buat dipakai sehari-hari. Dengan didukung juga hardware-nya yang tergolong mantep buat level harga nggak nyampe 3 juta. Keduanya sama, pakai chipset MediaTek Helio G90T, seri gaming menengah dari MediaTek yang kenceng banget buat harga segini. Ditambah pula RAM 6GB dan memori 64GB di Redmi, serta konfigurasi memori 4128 di Realme. Secara teori, chipsetnya sama, berarti performa keduanya juga sama dong ya. Dari benchmark sih kelihatannya gitu. Narzo sedikit lebih tinggi angkanya mungkin karena lebih baru, tapi ya masih mepet-mepet lah, bisa dianggap setara. Tapi kalau udah ngomongin performa buat gaming, belum tentu sama persis. Soalnya optimasi masing-masing HP beda. Kita bandingin 3 game yang lumayan rame dan banyak settingannya.
Buat Mobile Legends, keduanya sama, bisa high frame rate, tapi belum bisa setting ultra. Sementara kalau kalian yang anak PUBG, kayaknya lebih cocok pakai Note 8 Pro deh. Soalnya settingannya bisa sampai Smooth Extreme atau HDR Ultra. Di saat Narzo cuma mentok di Smooth Ultra atau di HD High. Kalau mau pakai aplikasi tambahan buat setting grafik lebih tinggi, ya bebas sih. Kita kasih tahu defaultnya aja, sesuai optimasi pabrikannya. Atau kalau kalian nggak senang ada pintu, bebas sih, sama aja setting Free Fire yang bisa dipilih keduanya sampai grafik ultra. Buat gameplaynya, keduanya lancar aja di setting maksimal masing-masing, nggak ada kendala. Panasnya juga tergolong wajar buat keduanya, walaupun Redmi kerasa sedikit lebih panas, mungkin pengaruh bodi kaca. Tapi nggak masalah dan nggak bikin frame drop juga. Soal RAM juga 4GB sebenarnya masih cukup, tapi kalau dapat lebih ya why not kan? Apalagi kalau kalian sering buka banyak aplikasi sekaligus. Jadi buat harga yang sama, silahkan pilih aja, lebih butuh RAM atau storage yang lebih gede. Chipsetnya sama, soal baterai juga kurang lebih setara. Redmi Note 8 Pro pakai baterai 4500 mAh berbanding 4300 di Narzo. Secara kapasitas emang gedean di Redmi dikit, dan konversi ke pemakaian pun juga unggul tapi tipis banget. Hasil tes kita nunjukin Redmi bisa tahan sampai 7 jam 12 menit, sementara Realme matinya cuma selisih sekitar 10 menit lebih cepat. Nggak terlalu signifikan lah ya bedanya, dan masih masuk rentang error juga. Yang agak beda di kemampuan chargingnya nih. Sama-sama udah mendukung fast charging, tapi di Narzo bisa lebih fast. Note 8 Pro bisa support sampai 18 watt, sedangkan Narzo bisa sampai daya 30 watt, walaupun di kotaknya cuma dikasih charger 20 watt aja. Jadi nggak aneh nih, kalau kecepatan ngecas di Narzo bisa lebih kebut dengan daya charger yang lebih besar dan kapasitas baterai yang lebih kecil. Kira-kira seginilah perbandingannya dengan charger bawaan masing-masing. Dari tadi banyakan yang sama, sekarang bagian yang beda justru ada di fitur pendukungnya. Salah satunya yang bikin sebagian orang auto coret Narzo karena nggak ada NFC-nya. Padahal di Note 8 Pro aja ada. Praktis nih, buat ngecek atau isi e-money. Tambahan juga, ada infrared blaster di Redmi yang guna buat jadi remote kalau lagi mager. Lanjut yang beda lagi, posisi sensor fingerprintnya. Realme di samping kanan nyatu dengan tombol power, kalau Redmi di belakang di bawah kamera. Posisi di kanan kerasa lebih natural sih buat yang pakai tangan kanan, tapi mungkin aneh buat yang kidal. Jadi balik lagi soal preferensi aja. Kalau kecepatannya sama aja kok, dan jarang banget gagalnya. Soal OS, juga beda launchernya, walaupun sama-sama berbasis Android 10. Narzo pakai Realme UI, sementara Note 8 Pro pakai MIUI. Saat ini udah bisa update sampai MIUI 12. Secara fungsi dasar sih sama aja. Biasa lebih kemana yang lebih cakep, atau yang lebih kebiasa aja. Yang kerasa paling Realme UI ini kesannya lebih simple dan nggak terlalu jauh dari stok Android. Sementara MIUI malah agak beda, dengan ada control center kayak di iOS. Cuman ya iklan di MIUI jauh lebih banyak aja. Udah rahasia umum lah ya. Di Realme UI juga ada, tapi nggak semasif di Xiaomi. Beda softwarenya lagi, paling di Realme Lab yang ada fitur eksperimental. Saat ini ada 3. Pertama, dual mode audio yang bisa bikin connect ke headset kabel sama Bluetooth sekaligus. Kedua, smooth scrolling, cuma menurut kita 90Hz aja udah cukup sih. Dan ketiga, support nighttime standby. Agak susah sih nilai yang ini, soalnya malam selingan masih aktif. Selain ketiga gimmick ini, selebihnya hampir sama. Kayak setting sound, juga bisa atur equalizer sama efek kalau lagi colok headphone. Untuk keluaran soundnya, silahkan nilai sendiri deh, mana yang lebih cocok sama kuping kalian. Dan terakhir soal kameranya. Keduanya sama-sama dibekali 4 kamera belakang sama 1 kamera depan. Tipe kameranya pun juga sama, cuma beda resolusi aja yang lebih gede di Redmi. Kamera utama 64:48 dan kamera selfie 20:16 megapiksel.
Sisanya sama, ada ultrawide, makro, sama buat depth sensor. Fitur di aplikasi kameranya pun juga kurang lebih mirip. Hasil fotonya gimana, bisa kalian bandingin sendiri. Kalau sekilas sih nggak kelihatan beda jauh ya. Tapi kalau disuruh milih, kita mungkin prefer hasil di Redmi. Dynamic range buat kamera utamanya kelihatan sedikit lebih lebar, sama detailnya juga sedikit lebih bagus. Kelihatannya pengaruh dari resolusi sama ukuran sensor yang sedikit lebih gede. Ultrawide-nya sama aja, dan zoom-nya juga sama, bisa maksimal sampai 10 kali, tapi nggak usah terlalu diharapin lah hasilnya. Makronya juga setara, tapi jarang dipakai juga sih. Gitu juga hasil selfie-nya yang detail fokus ke muka. Walaupun background agak diabaikan, tapi kan selfie yang penting emang mukanya. Sementara untuk foto malam, keduanya juga punya night mode buat bantu ngangkat. Di sini juga kita condong ke Redmi, soalnya bisa lebih terang dan processing warnanya juga lebih masuk menurut kita. Ada slow motion juga buat keduanya. Dengan Redmi bisa ada 1080p 120fps dan 720p di 240 sama 960 fps. Kalau Realme di HD aja buat 120 sama 240 fps. Dan ini untuk hasil selfie-nya di 1080p, sama-sama di 30 fps. Bisa dilihat kira-kira warnanya kayak begini. Ini untuk langitnya lagi sore-sore sih, jadi mungkin agak nggak terlalu terang. Dan ini hasil suaranya, pakai masker mungkin agak mendem, tapi kira-kira kayak gini lah. Sementara untuk video, keduanya bisa merekam maksimal di 4K 30fps buat kamera belakang, tapi kita lebih senang pakai 1080p 60fps aja, biar lebih stabil. Kalau kamera depannya di 1080p 30fps aja. Jadi, kalian lebih suka hasil foto dan video dari HP yang mana? Nah, itu dia tadi perbandingan antara Redmi Note 8 Pro sama Realme Narzo. Dengan harga sedikit di bawah 3 juta, menurut kita dua HP ini jadi salah dua yang terbaik di kelas harga 2-3 juta rupiah. Keduanya didukung prosesor yang kebut, sama fitur pendukung yang menurut kita tergolong melimpah buat harga 2 jutaan. Pembedanya paling di Redmi Note 8 Pro ada NFC, sama di Narzo ada layar 90Hz sama charging yang lebih cepet. Mana yang lebih mantap, balik lagi sih ke kebutuhan kalian kayak gimana. Atau menurut kalian ada HP yang lebih oke dibanding dua ini untuk kita bandingin seharusnya? Langsung aja yuk komen-komen di bawah. Oke, segini dulu deh perbandingan kali ini. Silahkan like dan subscribe kalau konten yang bermanfaat. Sampai jumpa video selanjutnya. Tetap sehat dan see you.